Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Kaum muslimin dimana saja Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam naungan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat ibadah Ramadan, bahkan secara spesifik hakikat daripada puasa, sesungguhnya dia adalah latihan bagaimana kita seperti Tuhan. Tidak menjadi Tuhan, tapi seperti Tuhan. Kalau menjadi Tuhan, jabatan Tuhan bukan di-SK-kan oleh manusia, tapi jabatan sosial kita itulah yang di-SK-kan oleh Allah melalui garis takdir. Kalau seperti Tuhan, ada yang harus di-copy paste dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang harus diambil contoh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah sifat-sifat ketuhanan. Dalam sebuah ungkapan disebut, takhallaqu bi akhlaqillah. Hai orang-orang beriman, silakan kalian berakhlak dengan akhlak Allah. Ada sifat Allah yang 99. Kita sebut dengan Asmaul Husna. 99 sifat itu diusahakan dalam setiap hidup dan karakter kepribadian kita. 99 sifat itu ada pada diri kita. Sehingga ketika 99 sifat itu kita maknai dan kita praktekkan, maka berarti ada penyatuan sifat ketuhanan as-sifatul uluhiyah yang termanifestasikan dalam as-sifatul insaniyah atau sifat kemanusiaan. Puasa mengajarkan bagaimana kita meneladani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak minum, tapi dia memberi minum. Ya, falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia melihat apa yang dia konsumsi. Anna sababanal ma'a sabba, thumma syaqaqnal arda syaqqa. Allah turunkan di bumi ini hujan. Hujan itu yang menjadi sumber kehidupan manusia. Allah memberi minum, ya, sifatnya memberi minum, dan dia tidak pernah melupakan makhluknya. Maka kita di Ramadan ini ada amalan-amalan yang sifatnya sosial. Berilah minum orang yang haus, berilah minum orang-orang yang membutuhkan minuman, karena itu sesungguhnya meneladani sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allahu yut'im, Allah subhanahu wa ta'ala memberi makan, ya, memberi makan, memberikan sesuatu yang terbaik bagi manusia. Dan inilah yang kemudian kita praktekkan dalam amalan ibadah puasa. Ya, ketika orang berpuasa tidak sekedar dia memberi minuman puasa, tapi juga dia memberikan makanan buka puasa yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara shaiman, barang siapa yang memberikan buka puasa maka nilainya plus. Di samping dia mendapatkan nilai daripada puasanya satu hari itu, dia juga mendapatkan nilai dari orang-orang yang berbuka, yang menikmati makanan minuman yang disediakan, dihidangkan kepada orang-orang berpuasa. Memberi minum, memberi makan adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang secara otomatis ketika kita lagi beribadah puasa, tidak minum, tidak makan, tapi kita memberi minum dan memberi makan, adalah sifat ketuhanan yang telah kita praktekkan dalam ibadah puasa. Yang ketiga, jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di puasa tidak hanya menahan minum, tidak hanya menahan lapar, ya, tapi juga kita menahan ngeseks. Ngeseks tidak bisa berhubungan dengan istri yang sah, ya, di saat kita berpuasa, itu pun di siang hari puasa. Di malam hari kita diberikan toleransi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Saat orang berpuasa, kaum muslimin rahmati Allah, maka Allah setting dia seolah-olah seperti Allah, ya. Allah yang tidak ngeseks, ya. Allah yang tidak punya jenis kelamin, yang tidak punya kecenderungan kepada makhluknya, Allah yang tidak punya kecenderungan untuk mendatangi makhluknya dan butuh kepada makhluk itu, tidak berhubungan seperti suami dan istri. Maka seolah-olah orang yang berpuasa ketika dia menahan untuk ngeseksnya dengan istri, atau dia berhubungan badan dengan istri di siang hari Ramadan, maka Allah latih dia bagaimana menjadi pribadi yang memiliki sifat ketuhanan, yang memiliki sifat spiritual, yang ini kemudian bisa dipraktekkan, dan ini bisa menjadi sebuah kebaikan yang besar
bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Allah juga bisa kita lihat dari sifat-sifatnya yang kita bisa teladani dari sifatnya itu. Allahu ya Hafidh, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Kita disuruh di Ramadan ini meneladani sifat Allah yang Maha Pemurah, meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih. Bukankah ada syariat zakat fitrah di bulan Ramadan? Bukankah ada syariat zakat mal di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan? Bukankah ada syariat bagaimana berbuka puasa bersama masyarakat, bersama saudara, bersama kaum muslimin yang lain di bulan Ramadan? Semua ini meneladani rahmannya Allah. Semua ini meneladani sifat rahimnya Allah. Semua ini meneladani sifat-sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ini menjadi sebuah karakter pribadi seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menjaga. Sudahkah kita menjaga keluarga kita dari tidak puasa? Ya, sudahkah kita menjaga dari anak kita untuk melatih dia kemudian dia jadi puasa? Ataukah kita malah yang tidak berpuasa? Anak kita yang berpuasa, orang tuanya yang tidak puasa. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat ironis, fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Mengaku orang beriman, punya KTP dia sebagai muslim, mengaku dia sebagai orang beriman, tapi ternyata dia hanya mampu mengajak orang melakukan kebaikan, tapi ternyata diri sendiri dia tidak pernah berdayakan dengan nilai-nilai spiritual. Maka oleh karena itu, kaum muslimin yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah kebaikan, carilah sifat yang mulianya Allah Subhanahu wa taala di setiap kita beribadah bulan Ramadan ini, dengan tidak sama sekali menyentuh hal-hal yang haram, tidak sama sekali menyentuh hal-hal yang makruh, tapi bagaimana kemudian kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kenabian yang ada pada diri Rasulullah SAW, sifat ketuhanan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat mungkin untuk kita bisa praktekkan dalam kehidupan, lebih-lebih ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Sekian dari kami, insya Allah bisa menginspirasi dan mencerahkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.